Gak semua kehidupan anak artis seindah yang terlihat di layar kaca, sayang. Di saat banyak orang menganggap mereka punya segalanya berkat nama besar orang tua, Kisha Alvaro justru mencuri perhatian karena harus banting tulang dulu sebelum bisa melanjutkan pendidikannya. Kisha dikabarkan mengambil 8 proyek film sekaligus sebelum berangkat kuliah ke Kairo, Mesir, agar tetap bisa membantu memenuhi kebutuhan bunda dan adiknya selama 4 tahun ke depan saat ia vakum dari dunia hiburan. Kalau komentar netizen sih, katanya anak artis, tapi kok masih harus kerja keras sih? Apa benar ada yang namanya privilege sebagai anak artis yang bikin ngalir cuan? Atau mereka tetap harus berjuang sendiri untuk bisa bertahan di industri? Kalau menurut Restu Van Houten dan Zara Leola sebagai anak dari musisi ternama gimana nih? Langsung aja kita bahas di Spill the Tea. Eits, jangan pada minder karena ya di Spill the Tea sekarang ini kita punya 2 artis muda dengan suara yang merdu banget. Sebelum kita menyapa mereka, kalian harus mendengar suara kedua artis muda ini yang begitu gak kalah sama bapaknya. Coba nyanyi dulu sayang, nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Aku dulu. Gila ya, belum halo udah disuruh Langsung nyanyi. dulu, langsung. Siap, ini. Kita tepuk tangan dulu di sini semuanya, tepuk Zara tangan. dulu, Zara dulu, Zara dulu. Zara dulu, Sedikit Zara aja. dulu. Nyanyi apa aja? Apa aja? Apa aja? Sedikit aja. Engkau masih anak sekolah 1 SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Kok anak seumuran kamu tahu lagu itu sih? Itu kan umuran kita. Aku recycle lagu itu, Kak. Oh, kamu recycle lagu itu? Iya. Coba dong. Ini Kalau anaknya, Restu, anaknya Charlie. udah kelihatan dari Restu, mukanya kelihatan Charlie banget. banget. Restu coba nyanyi. Jangan-jangan kau menolak cintaku, jangan-jangan kau ragukan hatiku. Itu lagu bapak loh. Om. Oh, lagu Om, iya lagu Om. Cheers Selamat dulu ya. datang. Selamat datang di Spill the Tea. Thank you. Terima kasih Sudah membuka perjumpaan kita dengan suara indah kalian. Ya ampun. Thank you for having us. Of course, kita tuh langsung aja mau kasih kejutan sama kalian berdua. Kejutan pertama ada hate comments ya buat Restu. Restu baca sendiri, ini karena dari netizen lu Restu. Baca sendiri coba. Pesona Charlie Van Houten tidak bisa tergantikan. Widih. Maaf deh, tapi yang ori tetap tak tergantikan. Nah, tuh gimana? Kamu responnya? marah nggak sih kalau digituin Aku orang seneng. tuh? Seolah-olah kamu tuh kayak si dibajakan Oh, ya. gitu. Padahal kan ya kalau dibilang ori, ya kan kamu juga ori, orang kamu darah dagingnya. Iya, betul. Deh. Tapi gimana tuh? Gimana ya kalau menanggapi untuk keseluruhan secara hate comment ya, Kak Dev sama Kak Karen. Kalau aku sih justru seneng. Aku seneng banget dihujat. Jadi aku jarang banget lihat-lihat komen yang gitu. kayak semangat atau apa, aku jarang. Justru aku nyari hate comment yang lucu-lucu kan. Dan kalau untuk kalau di tanggepin serius untuk yang pesona Charlie tidak bisa tergantikan, lihat aja profilnya pasti udah ibu-ibu. Karena Iya. kalau Gen Z pasti ke aku. Dia paham betul sama netizen. Iya. Tapi itu bener ya, kalau yang emang seumur papamu ya pasti nggak bedainnya Iya. papamu. Kalau yang seumuran kamu pasti lebih kenal Iya. sosok kamu daripada sosok papamu, ya kan? Nah, nextnya untuk Zara. Coba. Zara, kita Kita ada punya artikel ya. Kisha Alvaro dan Zara Leola kerap dijodohkan sama keluarga. Nah, berita ini kan munculnya tiba-tiba nih ya. Pengen tahu kebenarannya tuh seperti apa sih sebenarnya Kisha sama Zara? Aku tuh sama Kica, aku panggilnya Kica. Kica. Aku tuh sama Kica tuh Kicau mania kan gitu ya, beda ya. beda. Oke. Cica-cica di dinding mungkin. Ya, itu Cica ya. Sama Kica. Aku sama Kica tuh emang we grow together. Aku tuh dari kecil sama dia. And banyak banget sih yang bilang kayak udahlah Zar lu sama Kisha aja, sama Kisha sama Ica gitu. Cuman I see him as a brother. Aku pernah sih nanya sama ibuku, Bun, kalau tiba-tiba ternyata, ya namanya juga anak-anak cewek kan, Bun, kalau tiba-tiba ternyata jodoh aku emang Kica gimana? Ya nggak gimana-gimana, Budi nggak bakal wow, nggak ada yang bakal surprise, bakal yang kayak, oh ya udah, gitu aja. Karena emang we're very close. Interval berapa tahun? Tepat berapa tahun usia kalian? Aku sama Kica tuh
2 apa 3 gitu. 2-3 tahun. Tipis. Iya, 2-3 tahun. Tipis. Itu 2004 kalau nggak salah. Dan kalian itu kan, you guys grew up together karena Ayah. bapak-bapak kalian yang Bapak-bapak. emang teman kerja bareng Yes. gitu. Jadi kayak family aja sebenarnya ya. And itu tuh nggak, dan Kica tuh nggak cuma deket sama aku doang Kak. Kica tuh deket sama semuanya, aku pun juga deket sama semuanya. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya, karena mereka masih usia segini, kita nggak pernah tahu. Karena cinta itu datang tanpa Tapi aku selalu, aba-aba. tanpa apa-apa. tapi aku selalu bilang sama diri aku sih. Aku bilang selalu, I always tell bahwa explore everyone, get to know everyone, karena kita nggak pernah tahu. Karena masih muda. Iya. Iya betul. Gitu. Kita nggak Aku pernah tahu selalu- nyantolnya ke yang mana. Iya. Dan aku selalu bilang itu with myself. Laki-laki yang worthy buat kamu saat ini di titik ini dalam hidup kamu, laki-laki Yang tahu apa yang dia mau, itu yang pertama. Terus juga tahu aja. pekerja keras. Aku tahu soalnya dia mau lain. gimana. Oh iya, oh pantes. Kalau dia bohong bilang ya, kasih kode ya. Enggak nih, bener kan, Do? Iya, kan? benar. Bener. Aku sempat mau Soalnya aku tuh picky banget when it comes Iya. to guys. And he You knows that. should. Aku tadi banget bilang sama Restu, tuh, mending lu cariin gue cowok deh. Aduh Zar, lu tuh Repot. repot. Aku mau ngedeketin dia, dianya nggak mau sama orang entertain. Bingung kan? Oh iya. Iya, oh, nggak dia jadi. kasih batasan gitu. Iya, nggak tapi dari dulu. Oh. Dia Aku picky nggak- banget. aku nggak Emang pengen. berarti kamu tuh nggak mau sama orang yang ada di dunia entertainment? Enggak. Nggak mau, dia tuh nggak mau. Maksudnya kayak aku nggak menghindar. It's not like no mentang-mentang lu Iya, gitu iya, gue nggak iya, mau. iya. Nggak kayak gitu, lebih kayak ke Kalau bisa ya. kalau bisa iya, jangan. bener. Apa memang yang kamu takutkan kalau kamu ketemu sama orang di dunia Aku entertainment? malahan takut cowok itu yang takut sama ayahku sendiri. Oh. Karena kayak it's giving Pagarnya him- ada ayah di sini. Yang benar. Iya, apa sih? Ada yang bener. Iya apa sih Restu, tahu apa sih tuh, spill dong. Apa sih? Tahu apa tuh? Tapi itu make sense ya, make sense kalau ternyata kekhawatiran kamu adalah aku takut cowok aku yang jadi gimana-gimana begitu tahu bapak lo gitu. Iya. Anda logis banget sih. Dan ayah itu kalau aku takutnya kalau misalnya aku dapat a guy who is from the entertain, ayah tuh pasti bakal ikut campur. Bilangnya Iya. kayak Kak, kayaknya si ini kurang gini deh, kurang gini Iya, iya. deh. Sementara Kurang kalau gini dari dong. dunia yang bukan entertainment, bapak lo nggak Nggak bisa akan Iya, takutin. bener. Iya. Orang finance gitu misalnya. Iya. Kalau bapak lo galak nggak? Wah, aku Dia mah asik banget sih asik berdua banget sih bapaknya. kalau ayah tuh. Aku entah lah, Kak, mau pada percaya atau enggak, tapi aku sampai detik ini aku nggak pernah tahu ayah marah sama anak-anaknya gimana. Masa? Oh wow. Nggak pernah marah. Sekul itu ya. Nggak pernah marah sama sekali. Jadi ayah tuh sama anak-anaknya selalu wise, selalu kayak nggak yang gimana-gimana banget gitu. Jadi lebih ke mengarahkan lah, lebih ke mengarahkan gitu. Jadi Tapi kayak kalau ayah lagi mau memberikan peringatan kepada anak-anaknya, gimana tuh gayanya? Paling tegas aja tapi nggak nyampe marah. tegas tapi nggak marah, terus kayak cuma kamu mau melakukan ini, kamu tahu konsekuensinya begini, ya udah. Kalau kamu memang mau di situ, mau terjun ke situ, ya kamu tanggung resikonya, kamu laki-laki. Ayah tuh lebih ke yang gitu-gitu aja. Kamu nanti kalau misalkan ada waktunya kamu ngerasain gak enaknya juga kok. Untung ayah kamu bukan Dave Hendrik. Repot itu semuanya. Dicatat tiap detiknya kan. Tapi anyway, ini ya Restu, kamu kan pernah duet nih sama mereka. Coba di-rate sama kamu ya. Yang paling bikin kamu nyaman untuk nyanyi bareng sampai yang menurut kamu kayaknya biasa aja. Dan spill alasannya. Kita mulai dari Zara Leola, Gia Yubi, dan juga Happy Asmara. Selalu dikelilingi oleh wanita-wanita ya. Iya dong, udah kan kamunya ganteng penyanyi. Jadi semua dari ketiga yang ada di sini ya pasti punya signature masing-masing gitu, dan aku pun gak bakal memaksa Zara untuk bawain lagu tertentu. Misalkan kalau sama Gea, contoh sama Gea, aku pasti misalkan ada duet lagu mungkin Jawaan atau lagu dangdut gitu kan, gak Iya, mungkin karena untuk ini tiga orang ini juga genrenya beda-beda. beda-beda ya. semua ini. Beda-beda Happy, Happy. Happy Asmara Happy dengan kan? Jawaannya kan, Iya, Jawaan. Gea Yubi dengan dangdutnya, Zara dengan yang kekiniannya, semuanya punya signature masing-masing. Iya. Gitu. Tapi kalau bicara tentang duet gitu ya, kamu sebagai musisi, kamu paling pengen duetnya sama siapa? Kecuali dari mereka bertiga. Cewek cowok? Cewek cowok? Boleh terserah, bebas. Boleh Cewek bebas. sama cowok yang on top of your list. Mungkin aku lebih pengen kayak musisi-musisi indie ya, kayak misalkan Benadia. Oh, Ceweknya Benadia. gitu, seru. Jadi ada brand image yang baru gitu. Baru Mungkin gitu sama apa Hindia, Fish, atau dengan
Dongker, band-band yang bener-bener dia punya masa tersendiri gitu. Kayaknya asik kalau untuk duet dengan yang image-nya tuh berbeda karena kan masyarakat taunya oh Restu anaknya Charlie pop Melayu nih. Nah, kayaknya untuk keluar dari genre tersebut gitu kayaknya harus yang asik gitu loh. bertolak belakang Iya, banget. bertolak belakang gitu. Explore aja eksperimen dengan Iyalah, musik masih yang luas gitu. muda. Lanjut buat Restu, yuk. Nah Restu, dari ketiga penyanyi senior ini nih, siapa yang paling jadi panutan buat Restu? Ya, dan spill alasannya. Kita punya Andika Mahesa, Ian Kasela, sama Anji Manji. Coba satu persatu. Aku sama tiga-tiganya deket banget lagi. Jadi ya karena ayah juga lah ya. Sama Om Dika deket juga, sama Om Ian deket juga. Kebetulan sama Om Ian, anak-anaknya aku main bareng sering banget sekampus soalnya. Oh. Sama Manji, aku malah udah kayak ayah sendiri. Jadi kalau ke sana nggak boleh manggil Om. Berarti ayah Manji. Berarti nikahan kemarin kamu hadir dong? Enggak. Kok bisa dia? katanya deket. Lagi ya begitulah. sebelum diundang udah dicat dulu. Oh, sebelum diundang tapi udah ngechat. Udah. Ini mah anak yang bertanggung jawab, tahu sopan santun, walaupun nggak diundang ngechat. Lalu nggak diundang ngechat nggak? Gue Rambut aja lu chat. sebelum dia nikahan gue chat duluan. Tapi nggak nembus. Berikutnya untuk Zara. Apa yang kita punya untuk Zara kali ini? Zara, ini kan ada satu artikel tentang Asila. Kita baca dulu ya. Potret Asila Maisa, anak Ramzi, murka. Digosipkan jadi selingkuhan Rizky Bilar. Kamu pernah tahu tentang isu ini nggak? Tahu, dan Asila tuh setiap kali kalau misalnya telepon aku tuh she's always talking about this gossip. Cuman Asila tuh lebih strong. Ya, Asila betul. tuh mentalnya jauh lebih strong daripada aku. Banget. Aku tuh masih bisa mewek, masih yang kayak, duh gue salah di mana ya, atau what do I deserve to get this? Tapi Asila tuh bener-bener apa sih, enggak lah. Dia malah lebih seneng untuk membaca komen itu. Iya. Tapi mungkin juga kenapa publik jadi bertanya-tanya, ini pacaran nama ini selingkuhan nama ini, karena kalian bertiga juga nggak pernah, belum mempublish kalian punya pacarnya siapa. Jadi yang membuat orang tuh nebak-nebak dan bertanya-tanya. Aku sih uncle, aku lebih chill. Cuman ayah selalu bilang, Kak, sebisa mungkin kalau misalnya punya pacar nanti ke depannya, apalagi you're getting older, udah nggak usah diumbar-umbarin banget gitu untuk kebaikan hubungan kalian nanti ke depannya. Tapi gue mau kasih kredit kepada orang tua kalian ya. Karena menurut aku, although I'm not a parent, tapi aku melihat teman-teman aku dan keluarga, orang-orang di sekeliling aku ngejagain anak, mendidik dan ngejagain anak perempuan itu beda treatmentnya, artis, bro, apalagi. dibandingkan ngejagain dan mendidik anak laki-laki. Laki-laki. Pasti orang tua Jauh juga lebih ngebedain. berbeda. Sangat berbeda. Oke. Sangat berbeda. Gitu. Perbedaan seperti apa yang kamu rasakan dari point of view kamu sebagai anak laki-laki? Ya kalau laki-laki itu mungkin dikasih keleluasaan untuk mencari pengalaman ya, Iya. untuk kebebasan untuk karena kamu laki-laki jadi kamu harus ini, kamu harus ini lebih bertanggung jawab gitu loh. Kalau cewek tuh lebih strict, ayah sama bunda juga cara untuk menghadapinya tuh lebih berbeda gitu. Iya. Kayak dari sosial media, Iya. penggunaan sosial media kan sekarang marak banget anak-anak Iya. yang kacau banget Iya, kan betul, gitu. betul. Jadi pembatasan sosial media, handphone segala Iya, macam, iya banget. online. Karena sekarang banyak anak-anak bisa dapat online friend yang kita nggak tahu entah Iya. berantah dari Iya. mana gitu kan. Jadi itu yang sangat dijaga gitu untuk Iya. anak cewek. Ini kembali ngomongin tanggung jawab ya. Ini lagi rame di sosial media dan jadi pemberitaan. Keisha yang tadi beritanya barengan sama kamu, itu lagi banyak Diomongin sama netizen. dan sikapnya itu dipuji gitu ya. Dianggap tuh kayak, kok lu tuh kan Bertanggung artis, jawab banget, lu bertanggung jawab banget gitu Hebat kan. loh gitu. Lu ngikutin kan apa yang terjadi? Ren? Ngikutin. Coba kita spill dulu deh supaya pemirsa juga tahu. Nah, nama Keisha itu jadi mencuat di perbincangan kita karena kan ceritanya dia mau pergi kuliah tuh ke Mesir. Mesir. Nah, sebelum dia kuliah, terus
Dia harus keluar tuh nabung. ceritanya. Iya. Kalau dia ngambil pekerjaan, pengen ngumpulin uang sebanyak-banyaknya supaya dia kasih ke orang tuanya. Jadi ketika dia kuliah, orang tuanya secure. Ih, bertanggung jawab banget anak ini Iya. gitu. Kamu sendiri kan kamu kenal sama Keisha. Iya. Would you consider him as a very anak yang bertanggung jawab gitu? dalam Atau yang kehidupan tidak nyata? seharusnya dia sebagai anak yang mau sekolah, ya seharusnya adalah tanggung jawab daripada orang tuanya. Kisha itu emang bener-bener menurut aku definisi of a guy, that's him. Lempeng iya, terus hardworking iya, ya udah. Jadi he says what he wants to say. Oke. Itu sih sebenarnya si Uncle. And what I respect about him personally, emang dia dari dulu nggak pernah membuat orang tua beban. Coba kita lihat komentar dari netizen ya. Sesusah-susahnya kamu, tapi kamu itu anaknya Pasha Ungu loh. Ada juga yang bilang, gak usah adu nasib. Latar belakang juga udah jelas beda. Aku pengen membahas obrolannya dari situ ya. Nggak usah beradu nasib, latar belakang keluarganya beda. Zara sama Restu kan juga punya latar belakang keluarga yang sama kurang lebih Ya, betul. kayak Keisha. Datang dari keluarga artis. Pertanyaan aku kepada kalian menyadari nggak kalau kalian itu mulainya dalam hidup ini emang sedikit beberapa langkah di atas anak-anak lain karena latar belakang keluarga lo? Kalau menurut orang ada privilege segala macam atau lebih hidupnya mungkin startnya beda dengan anak yang lain, ya mungkin bisa dikatakan juga iya bisa karena kita punya privilege yang nggak semua juga orang dapetin gitu kita sebagai anak selebriti. Tapi ada poin yang dimana kalaupun kita anaknya ya taruh aku anaknya Charlie, kalau aku nggak aktif, kalau aku nggak sama-sama berjuang juga cari kerjaan sana sini, cari relasi, mati juga, nggak jadi juga. Walaupun mau segimanapun ada harus kembali ke diri masing-masing. Kalau kita sama-sama terlena, misalkan aku enak anaknya Charlie tinggal minta uang ya, habis juga nggak bakal bisa hidup juga. Jadi sama-sama punya effort juga kok sebenarnya kayak. Cuma memang mungkin tanggapan orang ya netizen lah berbeda-beda lah ya. Mungkin the reason why kenapa orang bisa berperspektif seperti itu, mungkin karena kita ngambil jalan yang sama orang tua kita. Ya, itu benar. Kalau misalnya Kamu di bisnis gitu ya. ayah seorang musisi, aku tiba-tiba menjadi dokter, ya aku tetap masih perjuangin dong. Itu legasi juga sih kita sebagai anaknya untuk Nah, iya. Tapi Ini juga point of view yang menarik nih. Di dunia yang sama kelihatannya bagus dan itu juga sebuah legacy. Iya, tapi juga yang menarik sebenarnya dari video tadi, gue mau minta pendapat sama kalian anak-anak muda di sini. Yang tadi tuh, yang dari Keisha ya, kerja keras selama 4 tahun, terus dia mikirin mau kuliahnya di Mesir. Yang dia pikirkan adalah meninggalkan sesuatu buat orang tuanya, yang padahal menurut netizen, orang tuanya tuh udah Kayak juga bahasanya ngapain gitu, dipikirin gitu kan. udah cukup Kan artis. kan artis nama besar. Nah menurut kalian gimana tuh? Apakah kalian yang muda-muda begini juga masih ada di dalam diri kalian kayak, aduh gue tuh nggak bisa, bagaimanapun juga gue masih harus mikirin keluarga gue yang ada di rumah. Jadi nggak ada salahnya ketika kita bisa membantu ekonomi keluarga, itu nggak ada salahnya. Karena apalagi misal tulang punggungnya adalah bapaknya. Iya. Ya kita sebagai anak juga harus tahu diri lah. Setidaknya kan ada adik-adik yang kita bisa bagi tugas nih. Kayak contoh aku sama ayah, ketika ayah memikirkan lagi mikirin bunda, lagi mikirin renovasi rumah, oke buat adik-adik aku yang ngurusin ya. Kebetulan aku ada penghasilan juga. Ya kita sama-sama membantu lah ya gitu. Jadi punya porsinya masing-masing gitu. Apalagi kayak Keisha gitu kan, ya itu suatu pilihan yang nggak semua anak bisa pilih. Gue mau tanggung jawab kayak gitu. Kan nggak semua gitu. Nggak semua bisa begitu. Aku suka kamu menggunakan kata-kata itu. Itu adalah pilihan. Karena buat anak-anak ini di generasi ini, nggak ada loh yang mewajibkan kalian untuk bisa menjadi provider untuk keluarga. Provider buat keluarga. Iya, tapi anak-anak ini memilih untuk memikul tanggung jawab itu. Betul. Tapi by the way, orang tua kalian tahu nggak sih kalau pemasukan kalian itu tuh berapa? Tahu. Misalnya, tahu ya? Harga kamu ngeband berapa, kalau tampil di TV berapa, off air tahu ya? Tahu. Dan pemasukan itu semuanya ke kalian, ke manajemen atau ke orang tua? Penghasilan pertama aku pasti ke orang tua. Oh ya? Iya. The whole
Semuanya. Aku waktu awal sign. Charlie lagi. Aku Charlie bapaknya gimana? Makanya gue mau ngomong Charlie, mukanya mirip banget sama bapaknya. Aku waktu awal sign kontrak itu kan ada uang lah, ada yang kita tahu lah semua kalau sign kontrak sama label itu ada. Ya. Itu aku semua aku kasih ke Bunda. Kita bilang iya aja, padahal kita nggak ada yang pernah sign sama label, jadi kita nggak tahu. Biar asik. Kamu tahu lah. Ini artikel lagi Ada artikel untuk lagi Zara. nih. Beda selera dengan sang ayah, Zara Leola mengaku jarang dengarkan lagu Ungu. Aku antara aku yang punya fish memories, tapi kayak aku nggak pernah deh ngaku kalau aku jarang dengerin lagu ayah. Oh iya. Kalau gitu gini deh, berarti ini nggak tepat nih ya, aduh beritanya. Mungkin. Lagu Ungu yang on top of your mind saat ini yang Yang main yang di ada. kepala. Kebetulan Angkal, kita sebagai anak-anaknya bapak-bapak ungu, kita tuh suka lagu-lagu yang underrated, bukan Oh iya. overrated. Ih, ini waktunya kita untuk tahu ya. Ih, coba Spill nyanyiin, dong. coba nyanyiin, nyanyiin. Aku suka banget sama laguku. Coba nyanyiin. Menurut aku itu, Kesukaan aku banget itu. menurut aku itu lagu romantis banget. Mungkin hanya Lewat lagu ini akan ku nyanyikan rasa cintaku padamu, rinduku padamu tak bertepi. aku suka banget sama lagu itu. Dan lucunya lagi, laguku itu belum pernah ada isinya. Like there is no memories karena I want it to be super special. Oh, jadi- Dan aku bilang sama ayah kayak ya, pokoknya nanti kalau misalnya aku nikah, ayah harus nyanyiin lagu itu ya. Terserah ayah mau umur berapa, mau udah nggak bisa main gitar, amit-amit. Tapi intinya aku mau ayah nyanyiin lagu itu. Oke kak. Lagu Kita akan ingat ini ya. Nanti ketika kamu menikah, kita datang kalau diundang. Kan angka-angka ini juga kan? gue mah kagak nyanyi, dia. Bukan mau dengerin, ayah lagi nyanyiin laguku. Nah, Oke. kalau artikel ini Restu. Restu Van Houten ya, dulu nggak terlalu suka lagu Charlie, kini berubah. Benarkah begitu? Dulu nggak suka. Iya, nggak suka. Oke. Oh gitu. Dulu nggak suka. Iya, kenapa nggak suka tuh katanya? Apa ya? Mungkin Belum resonate. ya belum relate aja ya Oke. dengan lagunya gitu. Terus kayak sebenarnya bukan nggak suka, lebih ke bosen. Oh karena terus-terusan. Karena ada sebelum diterima kalian kali denger, ya. itu tuh lagu udah dibikin bertahun-tahun yang lalu. Iya. Lagu yang dirilis Dari tahun kecil kamu iya, ya, gitu. iya. Dan aku lebih memilih untuk tidak ke arah sana. Dan kebetulan sekarang karena butuh uang ya, butuh penghasilan, dan untuk beberapa event gitu mengharuskan requestnya ada bawain lagu S12, lagu Setia Band ya. Mau nggak mau harus dibiasakan untuk mendengar, akhirnya ya sekarang udah berubah gitu. Sekarang oke, dengerin. Dan tapi tetap sama kayak Zara, sukanya yang underrated. Gitu, nggak suka kayak mungkin Coba kayak mana Puspa, satu Cari Pacar lagu. Lagi aku udah enggak. Coba satu lagu yang kamu bilang Yang underrated dari. biar kita juga Iya. hasanah pengetahuannya tuh. Ya dari Charlie coba. Sinaran matamu keluhkan luka, memendam kepedihan jiwa. Ketika saat perpisahan tiba, memisahkan asmara kita. Itu pokoknya udah lama banget. Gak akan ada yang tahu lagu itu. Kepedihan jiwa banget. Lu yang mau nangis lo, Iya. udah keluar Gak air bisa mata aku sama gitu. lirik Dia lagi kandas melo gitu. banget nih, Hendrik udah mau nangis. Coba disorot dulu matanya. Terima kasih ya, kalian tuh selalu bernyanyi, seneng deh sampai nanti ya harus Udah dong, nyanyi terus abis ya. ini kita Makan disuruh nyanyi dulu. lagi, keluarin voice. Makan dulu makanya. Kita punya makanan enak-enak banget ya. Ada nasi goreng bang-bang. Bang-bang ini dia ya. Lalu juga ada mie kangkung. Ini mie kangkung. Mie kangkung ada di pojok depannya Dave Hendrik. Ada colenak. Ini pertama kali aku mau coba. Aku belum pernah makan colenak. Belagu lu. Colenak tuh tape ya. Mulai Yuk kita makan. cobain yuk. Makan, Uncle. Iya Ayo. sayang. Ini colenak. Aku pengen tahu komentar kamu setelah icip colenak for the first time. Itu tape, pakai gula. Ini enak actually. Ya kan? Oke Zara. Yes. Kamu tuh ternyata nggak cuma di musik ya. Tapi sudah merambah ke sinetron atau film sayang? Dua-duanya. Oh alhamdulillah. dua-duanya ya? Yes. Ih gimana tuh? Seneng gak sih acting? I love it. You love it? I love acting. Karena selain aku bisa explore diri aku sendiri, as in different characters, doing different workshops, aku pun juga dapat banyak teman-teman. Pertama kali kalian memutuskan untuk
mencoba karir sebagai penyanyi, itu gimana ceritanya? Apakah orang tua yang ngasih bisikan-bisikan, nyanyi kali Kak, nyanyi kali Restu gitu, Kayaknya atau mereka panggilan mau- pribadi? Lu tuh anak pertama itu? Ya, sama aku pertama. Kalau anak pertama, menurut gue gara-gara itu sih, gara-gara gue anak pertama, jadi gue sering dibawa kemana-mana. Paling kesorot lah ya. Tuh, jadi Jadi kayak, terpapar. yes, gitu. Jadi kayak I love accompanying him, Iya. doing his workshop, latihan, konser. Kalau Restu? Kalau aku sebenarnya ayah awalnya nggak tahu. Nggak tahu kalau Nggak kamu tahu. pengen jadi penyanyi? Nggak tahu. Jadi Jadi diem-diem dong lo? karena aku sempat pesantren dulu kan di Ciamis, coba-coba bikin lagu gitu kan. Terus sempat ngamen juga. Ngamen? Oh iya? Ngamen. Ngamen keliling-keliling ke... Oh iya? Ngamen. Bukan ngamen yang pinggir jalan ya, ngamen kafe to kafe gitu. Dan ayah nggak tahu. Dan pada saat itu pun nggak ada yang tahu kalau aku tuh anaknya Charlie. Karena kan bayangan masyarakat pada saat itu kan nggak mungkin anaknya Charlie. Terus ini kan Ada kota di yang pesantren. ada pesantren. Terus ini kan kota yang bukan yang wow banget gitu. Sini second city yang kayaknya nggak mungkin dia ada anak artis kesini gitu. Oh, nyasar kesini Nyasar. ngapain gitu? Terus aku ngamen-ngamen, terus ikut sama band di Ciamis. Terus main cafe to cafe, terus ikutan kayak festival Sepriangan Timur. Dan itu awalnya trigger untuk akhirnya coba untuk serius gitu loh. Tapi ini penasaran aja ya. Ada nggak satu project di antara banyaknya project kalian yang ada perbantuan dari Orang ayah, tua? dari orang Campur tua? tangan orang tua? Campur Misalnya tangan dari dikenalin orang sama tua. siapa kek? Aku nggak ada. Gak ada. Pure. Beneran bohong deh. Demi Allah. Demi Allah. Masa? Demi Gue Allah. telepon Charlie nih ya. Kapan? Jadi kayak aku ngeluarin album, itu ayah taunya pas udah ada di YouTube. Udah ada di platform digital. Oh iya? Demi Allah. Jadi aku lebih yang Hebat ya. Tapi sebenarnya Sampai sekarang. Tuh. sampai sekarang. Jadi karena mungkin pengen ada jalur yang berbeda, sebelum aku sign kontrak sama label pun ayah udah mewanti-wanti. Kalau semisal nanti kamu ada proyek segala macam jangan ke ayah karena nanti akan balik lagi rootsnya ke sana-sana lagi, mending ke orang lain gitu. Makanya kalau kamu lihat kan sama Om Monci kemarin. Oh iya ya, bener. Iya, sama Om Monci, sama sharingnya sama Om Dani, sama Om Monce, sama Bampai, sama yang lain-lain, bukan sama Bukan sama ayah. Nah, ini tuh lagi rame banget sekarang ini tentang Raisa. Ya. Raisa ini ketahuan sama netizen yang katanya lagi deket sama orang bule, namun bulenya ini punya profesi seorang chef. Kalau mengetahui Raisa nggak mungkin terbuka, pasti dia nggak ngomong kemana-mana. Dia kan orangnya very private. Kok tahu-tahuan orang-orang itu? Mungkin ada CCTV netizen di situ yang ikut sama dia. Coba kita spill dulu videonya. Ini tuh banyak cocokologi dari netizen yang ketahuan, lah kok tempatnya sama, loh kok handphonenya sama, lah kok makanannya gitu-gitu. Biasa lah teman-teman netizen tercinta. Karena kita seneng banget sama netizen, semakin banyak kayak begitu semakin banyak kita Tapi bahan ya, buat spill the tea. kalau emang benar penyelidikan netizen itu terhadap hubungannya Raisa ini benar, Nggak which- apa-apa dong, seneng, happy. happy pasti. Tapi gue kalau emang iya, dan itu mereka kan tutup-tutupin, mereka nggak spill di sosial media masing-masing. Setelah ngobrol sama Zara, gue jadi percaya bahwa segala sesuatu yang ditutup-tutupin tuh biasanya benar. Jadi kalau emang iya, I'm happy for you girl. Iya, I'm happy. Tapi netizen juga mengorek hal yang lain yang katanya kita baca. Ada yang bilang gini, maaf, dua-duanya malah lari ke chef mau buka dapur MBG. Tunggu bentar, kok dua-duanya? Karena mantannya Hamis. Raisa, ya Hamis. Chef juga. Waktu itu katanya Ketahuan. netizen ketahuannya. Iya, aduh chef lagi naik daun dia, cakep-cakep loh kayaknya sekarang. Loh, Chef. Yuk main ke dapur yuk. Lalu ada yang bilang Hamish sama chef, Raisa juga sama chef. Kalau cuma pada butuh chef, kenapa nggak hire chef aja sih? Nggak usah pada bubaran gitu. Tapi itu bagus pemikiran mereka. Ya udah hire chef aja. Ya bukan ke makanannya ya, tapi kan kepada rasanya. Tapi gue melihat sebuah tren ya, sebuah tren maksudnya kayaknya
semakin banyak selebriti kita yang memutuskan untuk go private, nggak mau terlalu oversharing di sosial media. Yang it could backfire ya, maksudnya orang jadi nebak-nebak apapun yang lo lakukan kayak dihantui oleh cocok logi, kayak tadilah itu Raisa punya. Ini tangannya Raisa, kok lo bisa tahu itu tangannya Raisa dari mana sih? Gitu. You know? Ya tapi kan seru kan, mereka jadi detektif, cocok logi. Kamu deh, kalau dia kan emang udah bilang akan private kalau punya hubungan. Kamu restu, kalau sekarang mah udah punya pacar kan? Apakah kamu private di sosial media dengan hubungan sama pacarmu? Jadi kalau aku tuh ada boundaries tersendiri ya. Iya. Jadi nggak yang pengen upload juga sih sebenarnya. Jadi ya dibilang disembunyiin juga enggak, dibilang terlalu expose juga enggak juga. Jadi ada beberapa momentum yang kita keep sendiri, sepakat untuk dari kitanya berdua kayak udah ini mau kita keep sendirilah foto-foto ini gitu. Iya. Terus atau misalkan aku sering juga kalau Sarah tuh kan lebih sering kayak dia tuh karena anak zaman now banget lah ya. Emang lu bukan anak zaman now? Anak zaman now tapi banyak gaulnya sama pengelola MBG jadi agak beda gitu. Kurang ajar. Asupan gizinya beda banget loh. Lagi nih anak muda bergaulnya sama pengelola Jadi kayak semprul ya mulutnya. Asik banget. Jadi ya kayak gini aja kayak lebih yang Next episode-nya ada nggak ya? lebih ke foto keluarga aja atau lagi kayak gini lagi lebaran boleh upload gitu aja sih, nggak yang setiap momen harus di post, nggak juga. Jadi walaupun nggak punya second atau apa, jadi punya boundaries sendiri yang nggak boleh gitu. Saya Ini mau nggak usah. cakep ya si Sarah. Cakep. Aku temenan soalnya. Dia temenan sama Sarah juga. Gimana kamu melihat hubungan mereka? So cute. Oh, Karena iya? mereka udah lama banget, Kak. Oh gitu? Mereka udah lama banget. Udah berapa lama kalian pacaran? 6. Oh, udah lama. Crazy. Oh, wow. Jangan lama-lama loh. Belum tentu yang lama-lama. Jangan kan apa ngomong gue? Belum tentu yang lama-lama. Emang gue mau ngomong apa? Tapi Papa, Charlie, tanggapannya apa tentang siapa namanya? Sarah Beatrix. Sarah Beatrix. Ya kalau ayah tuh ya tadi aku bilang nggak banyak komen, cuma dia lebih ke yang ayah tuh ya kamu bertanggung jawab apalagi udah lama lah ya, gitu. Terus ya sebisa mungkin jangan lama-lama lah. Aku dikasih waktu kalau nggak salah sekitar 2 tahun lagi untuk ya. 2 tahun lagi. Dalam 2-3 tahun lagi lah. Oh, maksudnya Papa yang bilang 2 tahun lagi kamu antara kamu tinggalin dia atau kamu nikah sama dia? Iya. Kalau ayah tuh lebih ke yang contoh lah ya. Contoh ayah dulu umur sekamu udah berani tuh nikahin bunda. Gitu. Masa kamu nggak berani? Berdua. Dalam 3 tahun lagi kamu 25. Apa caranya? Nikah umur? Bisa aku. 23-an. Oh iya. Gila muda banget ya. Tapi ayah sendiri tuh ada nggak kayak gini? Kalau kamu nanti punya pacar, nanti seriusnya begini. Oh, cari orangnya begini. Jadi Syarat-syarat. Ada Iya, nggak syarat-syarat? Ya namanya juga orang tua ya. Ayah tuh lebih kayak ke kalau misalnya ayah yang penting jangan mempersulitkan hidup lah. Oh. Cari yang seagama. Iya. Tuh. Tapi worst heartbreak. Pernah nggak kalian mengalami patah hati yang you classified as aduh sakit banget nih? Yeah, that was me last year karena I broke up with my ex last year. Oh pantes, lu langsung ngawang-ngawang dengar pertanyaan gue. Enggak sih, cuman emang I already knew from the beginning actually. Kalau itu nggak akan happen. Aku tuh malahan mikirnya aku sama mantan aku tuh nggak lama. Tapi aku jujur sekarang, I'm happy being single. Oh. I don't know why. Aku ngerasa bahwa I realized, dan aku realize-nya baru setelah setahun aku putus sama dia. I realized that love, happiness itu nggak cuma dari pacar sih. Tapi aku setuju, aku juga bilang sama Ashila, aduh nggak usah buru-buru deh. Kalian anak muda, pintar, berbakat, udah enjoy dulu masa-masa muda ini. Ntar kalau udah nikah, banyak banget yang harus ya kan, nanti nggak boleh begini, nggak boleh Memasuki begitu. waktu petua-petua. Yang ini lucu. Yang ini lucu. Aku, Ashila, Naila, Anet, kita berencana mau beli satu komplek untuk kita berempat doang. Astaga. Terus kita berempat mau bangun rumah dari hasil kerja keras uangnya suami kita mau bikin rumah.
buat kita berempat aja. Aku doain semoga terjadi. Itu doa gua sama Dave dulu, Bu ya. Kayaknya kita satu komplek sama adik-adik kita, sama Oke, kita langsung aja masuk ke permainan ya, Spill the game. Kartu kejujuran. Dari kartu ini kalian boleh memilih, ambil satu, nanti dibacanya setelah mendapat aba-aba dari Uncle Dave. Apa pertanyaannya? Seperti apa your hot type? Emang iya? Hot type. What is your hot, Hot type? Kartu kejujuran ya? Iya, jujur. Harus jujur ya, walaupun Kamu bilang bintitan. ya walaupun nggak kayak Sarah ya. Apa? Mancing nih. Ya udah berantem ya abis ini. Berantem dia abis Berantem ini udah nih. ini. Lips. Lip. Oke. Berarti dia nih lebih detail lagi ya. Iya. Iya. Des, kamu suka Bibir. bentuk bibir yang Iya, yang full, seksi. Iya. Widih. Karena dia juga Manis. punya bibir yang sama. Iya. Kamu bibirnya papamu. Iya. Papamu Ya, bibirnya Bang. begini. Dalam cinta, kamu lebih sering jadi yang tinggal atau yang ditinggalin? Oh. Yang tinggal sih. Oh. Yang tinggal. Iya berarti aku yang ninggalin. Berarti angka-angka harus marahin. Kamu yang ninggalin. Iya. Iya. Bagus. Iya. Punya pendirian. Pendirian. Oke, lanjut. Yuk. Pertanyaan kedua dari kartu kedua. Boleh Ini diambil. ada ronde terakhir sama Zara sama Restu. Oke, Zara dulu. Pernah merasa lebih nyaman di rumah orang lain daripada rumah sendiri? Enggak sih? Aku selalu comfortable in my own house. Oke. Kamu Dan tipe- malahan teman-teman aku yang lebih nyaman di rumah aku. Iya. Waduh, base Aku- camp ya. Semua Base camp. teman-teman aku. Bahkan waktu Pasti nggak nyaman di rumahnya Akil. Trik banget orang tuanya. Iya bener ya? Enggak, Abi, tapi Momi. Abi Mami, I love you. Iya Aku kan? Mami itu selalu nyariin aku buat ngomelin Ashila. Iya, Aku iya, nggak iya. ngerti deh. Tapi Iya. all of my friends they love to go to my house karena pasti, kebayang. apalagi kalau cowok-cowok mereka suka main gitar, Iya. lihat sepatu, ini itu, main kucing gitu. Kalau lebaran, kalau puasaan sahurnya di rumah. Iya. Ya Allah, beduk subuh udah di tempatmu. Dari jam 12. Astaga. Dan dari jam 12 sudah standby. Oh, Enda, rumah lu kayak asrama ya? Ayah nggak tahu. Oh, ayah nggak tahu. Waduh. Jadi kadang-kadang teman-teman aku tuh suka last minute anggal. Oh. Langsungnya kayak gue di depan rumah. Hah? Maksud lu di depan rumah ya gue di depan rumah tolong bukain. Oh ya udah oke bentar ya. lanjut Restu. Kenapa kamu sampai ngeblok kontak orang? Nah, pernah nggak kamu Restu ngeblok kontak orang? Nggak pernah. Nggak pernah? Ya. Nggak pernah. Nggak pernah. Dia mah orangnya kayak nggak peduli banget ya. Ya? Nggak pernah. Di komentar negatif dia nggak peduli, di sosial media posting dia nggak peduli, nggak posting dia nggak peduli, ngeblok juga nggak pernah. Santai aja Jack. Tapi sama Sarah peduli. Peduli banget. Peduli lingkungan. Oke. Didoakan semoga lancar-lancar. Amin, perjalanan thank you, karirnya Uncle. Sarah, perjalanan karirnya Restu, dan juga semua yang diinginkan dan dicita-citakan dalam hidup tercapai dan terwujud. Amin. Amin, Terima amin, kasih thank you. loh Thank sudah you for ngobrol sama having kita di us. Spill Terima the kasih Tea. sudah diundang. Terima kasih kasih buat semua jamuannya. pemirsa yang sudah nonton kita dari tadi Sabtu dan Minggu ya. 11.30 hanya di Trans TV. Spill the Tea. Thank you for watching. Sampai minggu depan. Bye.